Shalom. Seberapa banyak malam ini yang diberkati Tuhan. Lambaikan tanganmu sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Mari kita mulai ibadah malam ini. Kita buka hati kita dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam ini Tuhan. Kasih dan karunia-Mu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah doa malam ini Tuhan. Kami ingin meninggikan satu nama, nama di atas segala nama, Tuhan Yesus namanya. Berkati ibadah kami malam ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang tetap diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita sehati katakan, amin. Bersama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Dengan percaya katakan, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidup, berkatakan bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Sekali lagi dengan percayamu kepada Dia katakan, Roh Kudus hadir di sini. Dan Engkau pribadi yang menawan kami Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bersama-sama katakan, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama dengan sungguh lagi katakan, bekerjalah, bekerjalah ya Roh. Mari Tuhan, malam ini Kau bekerja luar biasa buat hidup kami Tuhan. Lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu. Kau terus
membutuhkan Tuhan. Angkat tanganmu dengan sungguh lagi, katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, dan bertahta Tuhan malam ini. Amin. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku, Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Engkau sembah Dia, agungkan Dia malam ini, sebab Dia Raja. Engkau yang bekerja malam ini Tuhan. Engkau Allah kami saat kami menyembah-Mu. Lawatanmu Tuhan, Engkau bertata Tuhan. Engkau Allah kami yang kekal. Mari kami menyembah Engkau Tuhan. Kami meninggikan Engkau Allah, karena Engkau layak Tuhan. Naikkan dengan percayamu malam ini, sebab Dia Allah yang bekerja dahsyat dalam hidupmu. Sembah Dia. Kami menyembah, kami perlu Engkau Tuhan malam ini Tuhan. Kami membutuhkan lawatan-Mu lebih lagi Tuhan, dan Engkau bekerja. Mari sembah dengan muatan iman percaya. Mukira bara 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 bara. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama, angkat tanganmu, katakan bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Kau terutama, Kau terutama di hidupku. Yang percaya sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita mau beri sorak-sorai dahsyat untuk Tuhan kita, sebab Dia Raja di atas segala raja. Dia layak ditinggikan. Mari sama-sama katakan. Segenap manusia menyembah, menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus Yang terhebat, sungguh tiada satu pun Tuhan tiada satupun
sama-sama kita mau beri sorak-sorak dahsyat untuk Tuhan kita. Dia hebat, dia luar biasa, kasihnya nyata untuk setiap kita. Sama-sama katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Tiada satu pun dapat menghalangi. Sekali lagi katakan, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Kini yang terbaik kan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan-Mu. Mari sama-sama berikan sorak-sorak dahsyat untuk Tuhan kita. Amin. Sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita. Engkau yang percaya, engkau anak-anak umat Tuhan. Sekali lagi sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita. Mari angkat tanganmu dengan percaya kepada Dia. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dengan sungguh katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti. Engkau yang percaya, angkat kedua tanganmu, katakan, hidupku berada di tangan-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ini percaya kami malam ini Tuhan, ada mujizat yang selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi dengan sungguh lagi, dengan percaya katakan, hidup kami. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Dan Kau bersama kami Tuhan. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi dengan percaya katakan, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sembah dengan muatan iman-Mu kepada Dia. Kami percaya hidupku di tangan-Mu, hidupku di tangan-Mu Tuhan. Ada tenang suka cita bersamamu. Mari sembah Dia, percayakan hidupmu kepadanya, sebab dengan tinggal tenang bersamanya ada kekuatan. Mari sembah Dia. Oh, haleluya.
Katakan kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. dan satu hal kami percaya Tuhan malam ini, Engkau tetap ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin bertumbuh berbuah Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau yang tetap percaya diberkati Tuhan. Bersama-sama dengan saya kita katakan, amin. Shalom. Saudara kasih Tuhan, kita patut mengucap syukur hari ini kita bisa hidup, bisa sehat. Semua karena kasih karunia Tuhan yang begitu indah dalam hidup kita. Mari saudara kasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mau dengar firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan kita di dalam setiap kehidupan ini. Dunia boleh bergoncang, bumi boleh berlalu, tapi setiap orang yang menaruh harapan di dalam firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-24 sampai yang ke-29. Saya akan bacakan. Saya percaya kita sering sudah mendengar cerita ini, tapi saya percaya firman Tuhan selalu baru setiap hari dalam setiap hidup kita. Mari kita baca dalam Markus pasal yang ke-5 ayat 25 sampai 29. Saya akan bacakan. Dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjama jubahnya. 28 dikatakan, sebab katanya, asal ku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. 29, ketika dia jama itu jubahnya, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, saudara kekasih Tuhan, hari ini kita bicara tentang pengalaman seorang perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ya, saya berikan tema hari ini adalah iman yang mengubah segala keadaan. Jadi iman itu bisa mengubah segala keadaan. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat apa keadaan yang dialami oleh perempuan 12 tahun. Perempuan 12 tahun ini, yang pertama dikatakan di ayat 25, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Yang pertama, ya, perempuan 12 tahun itu dia menderita pendarahan. Nah, saudara berbicara tentang pendarahan, ya. Perempuan ini 12 tahun dia harus keluar darah. Ya, dia harus mengalami penderitaan yang besar. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya. Karena apa? Tiap hari dia harus mengeluarkan darah terus. Nah, saudara kekasih Tuhan, berbicara tentang darah, ya. Darah itu adalah kehidupan manusia. Jadi dikatakan setiap hari perempuan ini mengeluarkan darah. Nah, berbicara tentang darah, saudara kasih Tuhan, saya pernah waktu mengalami sakit tahun 2012, saya diprediksi dokter kalau saya gagal ginjal kronis. Nah, saudara, orang kalau gagal ginjal kronis pasti mengalami yang namanya tentang darah. Ginjal itu berfungsi ada dua hal. Fungsi ginjal itu ada dua hal. Yang pertama, dia mengatur air di dalam tubuh. Yang kedua, dia mengatur darah di dalam tubuh. Jadi semua organ tubuh itu diatur oleh ginjal.
Jadi ginjal itu mengedarkan semua darah, mengatur semua darah di dalam tubuh kita. Jadi kalau ginjalnya rusak, otomatis pengaruh dalam kesehatan. Ya, kalau ginjalnya rusak, dia tidak akan bisa mengkonsumsi sel darah merah. Jadi sel darah merahnya itu tidak bisa bertumbuh. Nah, itu saya alami, saudara. Sehingga saya harus mengalami yang namanya transfusi darah. Nah, kalau berbicara tentang darah, saudara ya, kalau kita normal, biasanya laki-laki darahnya itu ada yang ukuran tergantung labnya, ada yang 15, ada yang ukurannya 14. Nah, darah itu disebut hemoglobin. Hemoglobin atau HB, disingkat kata HB. Nah, kalau laki-laki biasanya lebih tinggi HB-nya daripada perempuan. Nah, saya waktu sehat HB saya itu 14-15, tapi ketika saya sakit ginjal, ketika ginjal saya rusak, ya, maka sel darah merah saya tidak bisa bertumbuh, sehingga saya harus kekurangan darah, ya, setiap 2 minggu sekali saya harus ditransfusi, setiap 2 minggu sekali saya dimasukkan darah. Kenapa? Karena ginjal saya sudah tidak bisa menumbuhkan sel darah merah. Nah, berbicara tentang pendarahan, saudara, kalau orang kurang darah itu apa yang terjadi? Yang pertama, kalau seseorang kurang darah, yang pertama hidupnya pasti akan menderita. Jadi saya sering mengalami yang namanya pusing, ya. Pusing, kadang geliang gitu ya. Kalau lihat kalau tidur itu di bantal biasanya bumi bisa berputar begitu. Jadi sangat menderita sekali kalau orang kurang darah, saudara. Jadi itu yang pertama. Jadi selalu merasakan yang namanya geliang. Bumi selalu kayak kelihatan berputar begitu. Jadi betapa ngerinya kalau orang kurang darah. Itu yang pertama yang saya alami. Yang kedua, ketika saya kurang darah, orang kurang darah itu tuh susah tidur. Jadi tidur susah, selalu gelisah, tidak ada ketenangan. Nah, kalau orang sudah susah tidur, otomatis, ya kan, pasti gelisah, ya, badan semakin kurus, ya, darah semakin terus menurun, saudara. Nah, lalu itu yang kedua. Yang ketiga, selain orang yang kurang darah, biasanya kalau seseorang kurang darah, hidupnya juga pasti sesak. Kenapa sesak? Karena darah punya fungsi untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Kalau darah seseorang itu sudah menurun, dia akan mengalami yang namanya kesesakan. Jadi sesak. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara kasih Tuhan? Saya mengalami berapa tahun-tahun saya harus pakai oksigen karena saya mengalami kesesakan. Darah saya turun terus, drop terus. Nah, itu yang saya alami. Nah, itulah sebabnya dikatakan Alkitab di ayat 25 ini adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Nah, kata menderita pendarahan, tadi saya sudah ceritakan bahwa orang yang sudah kurang darah itu hidupnya pasti mengalami penderitaan yang besar. Saudara, bisa kita lihat di zaman perempuan 12 tahun ini, itu terjadi di zaman Yesus 2020 tahun yang lalu. Saudara bisa bayangkan di zaman Yesus saat itu, ketika dia berjumpa dengan perempuan sama 12 tahun ini, saat itu belum ada obat-obatan yang luar biasa, belum ada ilmu kedokteran, saudara. Belum ada istilah transfusi darah, belum ada oksigen yang ditemukan di sana. Dan begitu menderita perempuan yang kena pendarahan 12 tahun ini. Dia mengalami sesak, dia mengalami geliang, dia tidak bisa tidur, dan dia harus bertahan hidup, saudara kasih Tuhan. Itu yang terjadi. Itulah sebabnya dikatakan menderita karena sakit pendarahan yang dialami oleh perempuan 12 tahun ini. Nah, saudara kasih Tuhan, jadi sangat luar biasa dia secara fisik mengalami ini. Lalu dikatakan ayat 26, itu yang pertama tadi. Jadi dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Yang kedua, selain penderitaan secara fisik, dikatakan di ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah, saudara kekasih Tuhan, keadaan perempuan ini dikatakan semakin memburuk. Sudah dihabiskannya
apa yang ada padanya. Artinya dia sudah kehabisan uang, dia sudah kehabisan harta, dia kehabisan semua apa yang dia miliki. Dia jual semuanya untuk mendapat kesembuhan. Dia pergi berobat ke tabib, dia pergi berobat kemana-mana untuk dia bisa sembuh. Jadi semua apa yang ada padanya sudah dihabiskan. Nah, saudara kasih Tuhan, penderitaan yang kedua secara selain fisik, dia juga harus menderita yang namanya secara ekonomi, keuangan. Tidak ada lagi harta uang yang dia miliki, saudara. Ya, dia sangat mengalami kesusahan, betul, penderitaan yang luar biasa. Sudah sakit, harta habis, uang habis. Bukan sakit tambah sembuh, malah dikatakan Alkitab semakin memburuk keadaannya. Nah, saudara kekasih Tuhan, ya, kita lihat perempuan 12 tahun ini hilang semua harapannya. Saya pernah ketika saya sakit, ya, 2012 saya komplikasi lambung kronis dan saya sampai di endoskopi. Setiap hari saya harus muntah 10 kali sampai 15 kali, bahkan bisa 20 kali setiap hari. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Saya makan nasi muntah, saya minum muntah, dan saya harus pergi ke rumah sakit untuk berobat. Saudara tahu kalau zaman waktu saya berobat ke rumah sakit belum ada BPJS. Dan begitu luar biasa penderitaan yang saya alami, saudara. Ya, sudah berobat, langganan rumah sakit, ya, bolak-balik, dikasih obat ini, dikasih suntikan ini, tapi tidak ada kesembuhan yang saya dapatkan. Malah saya semakin terus tambah parah. Secara manusia saya kecewa, saya pingin putus asa seperti perempuan ini. Ya, keuangan sudah mulai habis, tidak ada dana lagi, saudara. Ya, ketika saya masuk ke rumah sakit, ya, 1 minggu keluar, ya, sampai rumah 2 hari, muntah-muntah lagi, masuk lagi 1 minggu, keluar lagi 2 hari, masuk lagi. Jadi sampai berpuluh-puluh kali saya masuk ke rumah sakit. Saya opname kurang lebih 20 kali, saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saya bisa hidup. Semua oleh karena kasih karunia Tuhan, saudara. Nah, si perempuan 12 tahun ini sudah kehilangan semuanya. Sudah kehilangan uang, sudah kehilangan harta, sudah kehilangan harapan, sudah kehilangan segalanya dalam hidupnya. Itu yang dialami perempuan ini. Saya juga pernah mengalami, saudara. Sampai saya punya uang ketika saya diantar ke rumah sakit, saya punya uang cuma 500.000. Dan saudara tahu kalau nginap di rumah sakit swasta, itu harus taruh uang dulu, DP, saudara, harus paling sedikit 1 juta. Saya nggak punya uang, saya nginap di rumah sakit. Saya bilang sama istri saya, kau antar saya ke rumah sakit. Kami lihat uang nggak ada, tapi saya bilang sudah antar saja, percaya saja perlindungan Tuhan. Ketika saya diantar, saya nginap berminggu-minggu di sana tanpa punya uang, saudara. Dan saya tidak habis pikir bagaimana mujizat Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup saya. Makanya Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup mencipta yang tidak ada menjadi ada. Dia sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya apa yang tidak pernah saya pikirkan, saya bayangkan, Dia sediakan kepada saya. Itu kata firman Tuhan. Jadi saudara kasih Tuhan, gak perlu kita khawatir dalam apapun badai yang kita hadapi dalam hidup ini, penderitaan apapun, kesusahan apapun, percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Dia akan menyertai kita dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat penderitaan kembali ke perempuan 12 tahun ini. Sudah sakit menderita, kehabisan uang, tidak punya lagi harapan. Dan yang ketiga kita lihat penderitaan perempuan ini. Selain dia kehilangan harta, dokter itu sudah angkat tangan. Dikatakan Alkitab, dia sudah berobat ke seluruh tabib, ke seluruh orang ahli-ahli, tapi tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan perempuan 12 tahun ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau dia sudah menghabiskan semua uangnya, tapi kalau penyakitnya sembuh itu tidak ada masalah. Uang bisa dicari, tapi kalau sudah habis uang, penyakit tidak sembuh, malah penyakit kita itu semakin dikatakan semakin memburuk keadaannya. Saya percaya penderitaan yang dialami bukan hanya secara fisik, tapi secara psikologis. Si perempuan 12 tahun ini
sangat menderita betul dalam hidupnya. Nah, saudara kasih Tuhan, lalu apa yang terjadi? Ya, dokter sudah angkat tangan. Tidak ada lagi seorang yang bisa menyembuhkan perempuan 12 tahun ini. Tidak ada seorang pun yang bisa memulihkan keadaan si perempuan 12 tahun ini. Tetapi dikatakan Alkitab, saudara, di ayat yang berikutnya, apa yang membuat si perempuan 12 tahun ini bisa dipulihkan keadaannya? Mari kita belajar dari seorang perempuan 12 tahun ini. Yang pertama, apa yang membuat dia pulih? Dikatakan dia mendengar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan semua penyakit. Dia mendengar bahwa Yesus bisa memulihkan segala keadaan. Dia dengar bahwa Yesus bisa melakukan banyak mujizat. Bahwa saat itu Yesus bisa menyembuhkan orang mati Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Bahkan bisa dihidupkan Yesus. Dia dengar berita-berita tentang kehebatan, keajaiban Yesus. Itulah sebabnya ketika dia dengar itu Yesus, maka dia mempunyai iman yang luar biasa. Dia memiliki iman yang kokoh. Sehingga pengharapannya, semangatnya, imannya bangkit. Sehingga dia berkata, dia tahu Yesus sedang pergi. Waktu Yesus mengadakan banyak mujizat di satu tempat, dia tahu Yesus ada di sana. Lalu si perempuan 12 tahun ini dia bangkit. Ya, dia bangkit, dia berjalan, dia cari itu Yesus. Dia lihat Yesus dari jauh, saudara. Dia melangkah ke sana. Saya tahu ketika dia melangkah, sesuatu yang tidak mudah. Karena apa? Kondisi tubuhnya pun kurus, jalan saja itu bisa susah, saudara. Saya teringat dulu waktu saya kurang darah, tubuh saya sudah tulang semua. Jadi jalan itu 5 meter sudah ngos-ngosan. Dan saudara tahu, kalau orang sudah kurang darah, itu jalan aja bisa pusing. Nah tapi orang ini dalam penderitaan yang besar. Ya mungkin ketika dia ketemu Yesus di tengah, ya dia berjalan mau lihat Yesus. Mungkin orang lain dorong dia jatuh, dia bangkit lagi. Ya orang lain dorong dia lagi, jatuh, bangkit lagi. Yang penting dia tahu, kalau dia berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya akan dipulihkan. Keadaannya akan dipulihkan. Itulah sebabnya dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus yang ada di sana, maka aku akan sembuh. Padahal itu belum dia jamah, ini masih rencana. Tapi dia sudah punya iman yang luar biasa. Dia tahu bahwa ketika dia jamah nanti jubah Yesus, dia akan sembuh dari semua penyakitnya. Mari saudara kasih Tuhan, kita mendengar tentang siapa Yesus dalam diri kita. Apalagi zaman sekarang ini. Apa yang saudara dengar hari-hari ini, saudara kasih Tuhan. Kita sekarang sedang masuk dalam masa-masa yang sukar hari ini, di mana kehadiran COVID-19 ya atau virus corona yang melanda dunia, bahkan melanda bangsa dan negara kita, segala sesuatu saudara telah tergoncangkan, saudara. Oleh karena kehadiran COVID-19 banyak orang menderita, saudara. Banyak kabar-kabar yang mengkhawatirkan. Kabar-kabar di media, di WA, di Facebook, di Twitter, di TV, di mana-mana, saudara. Di televisi. Banyak, saudara, kabar-kabar yang menggoncangkan setiap anak-anak Tuhan. Yang membuat kita khawatir. Tapi hari ini, mari. Firman Tuhan berkata, si perempuan ini mendengar berita-berita tentang Yesus. Mari dalam situasi kondisi dunia yang bergoncang hari ini, mari kita jangan fokus kepada keadaan dunia. Jangan dengarkan itu keadaan dunia, karena dunia ini akan membuat kita menjadi panik. Kabar-kabar dunia ini akan membuat kita menjadi semakin takut, semakin mundur, membuat iman kita menjadi hancur, saudara. Jadi saya mau katakan, dengarlah Tuhan Yesus, dengarlah firman Tuhan. Ya, dalam kesukaran itu mari kita semakin mendengar berita-berita tentang Yesus. Apa itu berita-berita tentang Yesus? Firman Allah. Yesus itu dikatakan Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14, firman itu jadi manusia. Itulah yang disebut Yesus. Jadi kalau kita dengar Yesus, dengar firman, maka saya dan saudara, saya percaya Tuhan Yesus akan jamin hidupmu. Tuhan Yesus akan pulihkan hidup kita hari ini. Mari kita dengar berita-berita tentang
firman Tuhan supaya iman kita semakin kuat, iman kita semakin dipulihkan. Nah, lalu dikatakan di ayat yang ke-29, ketika dia jama itu jubahnya, 29 dikatakan, maka berhentilah pendaraannya. Jadi semua penyakitnya sembuh. Jadi saudara kekasih Tuhan, saya tidak tahu masalah pergumulan apa yang kau hadapi hari ini. Mungkin engkau saat ini yang sedang sakit, ya. Dokter mungkin sudah angkat tangan, sudah tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan engkau. Mungkin engkau sedang kehabisan keuangan, harta, ya. Mungkin semua apa yang ada padamu sudah habis. Mungkin engkau masih sakit, masih mengalami penderitaan. Hari ini saya mau tantang engkau, karena firman Allah ini relevan dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Firman Tuhan ini iya dan amin. Jadi kalau perempuan 12 tahun ini percaya kepada Yesus, sehingga dia mengalami mujizat dalam hidupnya, semua keadaannya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saya tantang semua saudara yang mendengarkan khotbah ini, mari taruh harapanmu hanya di dalam Yesus. Percayalah kepada Yesus, karena dia Allah yang sanggup dipercaya. Dia Allah yang tidak pernah berbohong. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dia berkata segala kuasa di surga, di bumi, bahkan di bawah bumi, semuanya tunduk kepada Yesus Kristus. Jadi saudara kasih Tuhan, mari kita percaya bahwa Tuhan Yesus sumber segalanya dalam hidup kita. Nah saudara kasih Tuhan, mari, saya tidak tahu mungkin penyakit apa yang saudara hadapi hari ini, pergumulan apa yang saudara hadapi hari ini. Mungkin kalau engkau ada yang sakit hari ini, dengar saya, dengar firman Tuhan hari ini. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar dalam hidupmu. Yesus akan memulihkan segala keadaanmu. Kalau kau buka hati, terima Yesus dalam hidupmu, engkau punya pengharapan di dalam Yesus. Engkau terima Yesus. Ketika engkau terima Yesus, jadikan Yesus segalanya dalam hidupmu. Melekat kepada Yesus, bergaul karib kepada Yesus, maka dia akan jamin hidupmu. Semua penyakitmu dia akan angkat, dia akan sembuhkan, karena dia Allah yang berkuasa untuk melakukan segala perkara yang besar. Nah saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan, ya. Saya sakit tahun 2012, ya, banyak penderitaan yang saya alami. Suatu ketika saya diprediksi sakit jantung, saudara, ya. Saya kalau jalan 5 meter ngos-ngosan. Jadi saya harus pakai oksigen bertahun-tahun. Kenapa? Jadi jantung saya itu membengkak, jantung saya itu sudah banyak masalah, saudara. Saudara tahu kalau jantung itu adalah nyawa. Kalau seseorang penyakit jantung bisa mati tiba-tiba. Jantung itu adalah kehidupan. Nah saudara kasih Tuhan, ketika saya periksa saya punya jantung, saya di eko. Ketika saya di eko, saudara, saya bawa hasilnya ke dokter. Dokter bilang apa? Saya punya jantung 70% tidak berfungsi, 30% jantung saya berfungsi. Saya jalan ngos-ngosan, saudara. Saya tidak bisa bertahan, tidak punya kekuatan seperti yang dialami perempuan 12 tahun ini. Begitu dia menderita, luar biasa hidupnya. Dan apa yang terjadi, saudara kekasih Tuhan? Lalu ketika dokter bilang 70% tidak berfungsi, 30% berfungsi, lalu dia bilang kau banyak doa. Artinya apa? Kalau jantung 30% tidak berfungsi, itu harus diring. Dan memang saya mengalami penderitaan yang begitu berat. Saya jalan saja susah, saya beraktivitas susah. Dan apa yang terjadi? Saya masuk ke ruang doa, saya masuk ke dalam kamar. Ketika saya masuk di dalam kamar, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya menyembah, saya memuji, memuliakan nama Tuhan. Ketika dokter bilang kalau saya 70% jantungnya tidak berfungsi, 30% berfungsi. Lalu saya, saudara, disuruh doa. Ketika saya tidak ada harapan lagi, saya sangat begitu menderita, saya jalan, saya kesusahan, hidup menderita yang begitu luar biasa yang saya alami. Saya keluar dari rumah sakit, saya masuk ke kamar, saya duduk di bawah kaki Tuhan. Saya menyembah, saya memuji Tuhan, saya mengagungkan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi ketika saya menyembah Tuhan, saya katakan, Tuhan, bahwa jantungku adalah milikmu. Engkau yang menciptakan seluruh organ tubuhku, Engkau juga yang memulihkan seluruh hidupku. Ketika saya perkatakan itu firman,
Saya pegang itu firman, saya berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hari itu Roh Kudus jamah saya. Roh Kudus angkat semua beban berat yang merintangi hidup saya, membuat hidup saya tertekan. Dan saat itu juga, itu kejadian tahun 2015. Sampai hari ini saudara, jantung saya dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tanpa dikasih ring apapun. Tanpa makan satu obat apapun. Dipulihkan oleh Tuhan. Artinya apa? Ketika kita datang kepada Yesus Kristus, apapun masalah pergumulan yang kita alami, mungkin sakit penyakit yang dokter sudah angkat tangan, yang mungkin saat ini dokter tidak bisa lagi menyembuhkan kita, mungkin keuangan kita yang sudah habis, mungkin usaha lagi macet, ekonomi, semuanya lagi mungkin lagi mengalami kehancuran. Saya mau kasih tahu saudara, datanglah kepada Yesus. Karena Yesus adalah jawaban hidup kita. Jalan satu-satunya yang bisa memulihkan segala keadaan kita. Nah, jadi ketika saya mengalami mujizat Tuhan, jantung saya dipulihkan, saya datang kepada Yesus, saya percaya, saya perkatakan firman, saya serahkan hidup saya kepada Yesus. Dan saya dapat mujizat. Itulah sebabnya perempuan 12 tahun ini dia berkata, asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Jadi miliki iman. Jadi Yesus adalah sumber segalanya dalam kehidupan kita. Nah saudara kasih Tuhan, ketika saya sakit, dokter prediksi saya gagal ginjal, saudara kasih Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ketika saya gagal ginjal apa yang terjadi? Dokter bilang kalau saya tidak bisa lagi punya anak. Secara ilmu kedokteran, ya orang gagal ginjal itu sudah sangat susah untuk punya anak. Tapi saya ingin punya anak yang kedua. Dan apa yang terjadi? Saya berdoa kepada Tuhan. Saya percaya, saya pegang itu firman Tuhan. Sekalipun dokter bilang tidak bisa punya anak. Tapi hidup saya bukan apa kata dokter. Tapi hidup saya apa kata Tuhan Yesus. Lalu saya berkata kepada istri saya bergandengan tangan. Saya memuji menyembah Tuhan dengan istri saya. Dengan anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama selalu bilang, Pak saya butuh adik Pak. Seperti orang-orang lain yang punya adik. Hati saya sangat sedih karena saya tidak bisa berikan dia adik. Dan apa yang terjadi saudara kasih Tuhan, saya bilang nak kita berdoa. Tuhan Yesus sanggup berikan kamu adik. Kami berdoa tiap malam perkatakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi, mujizat terjadi saudara. Saya diberikan anak yang kedua. Artinya apa? Anak saya yang pertama 10 tahun jaraknya dengan anak yang kedua. Nah saudara kasih Tuhan, mujizat masih terjadi bagi setiap orang yang berharap dan percaya kepada Yesus. Kalau hari ini saya tidak tahu apapun masalah kesulitan yang saudara hadapi hari ini. Pergumulan apa yang saudara hadapi hari ini. Percayalah bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah hari ini. Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Tidak ada rencananya yang gagal. Dia sanggup melakukan mujizat bagi kita hari ini. Kalau hari-hari ini saudara kekasih Tuhan, kita sedang masuk dalam kesukaran di mana keadaan negeri kita yang dilanda oleh virus corona atau COVID-19. Semua keuangan, usaha, semuanya tertutup saudara. Ya, semuanya apapun yang kita buat selalu gagal. Saat ini sedang mengalami betul-betul krisis yang luar biasa. Ya, semua orang lagi bingung, semua orang lagi panik. Ya, bahkan keuangan sangat begitu luar biasa. Susahnya saat ini saudara. Saya mau tantang saudara hari ini. Kalau engkau buka hati, percayakan hidupmu kepada Yesus. Buka hatimu, berharaplah kepada Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Mungkin engkau hari ini yang mendengarkan siaran ini, mendengarkan khotbah ini. Mungkin engkau bukan orang Kristen atau mungkin engkau bukan orang percaya. Tapi Yesus datang untuk dunia. Siapapun engkau, apapun sukumu, apapun latar belakangmu, siapapun engkau, kalau engkau buka hati, terima Yesus, maka mujizat akan terjadi dalam hidupmu. Mujizat engkau akan dapatkan hari ini. Mujizat akan terbuka untuk engkau hari ini. Karena Yesus datang ke dunia ini, tidak ada persoalan yang begitu sukar di dalam Yesus. Tidak ada masalah yang begitu luar biasa dalam Yesus. Semua masalah ada jalan keluar. Semua masalah ada solusinya. Orang-orang yang diberkati tapi Yesus datang untuk orang-orang miskin. Orang-orang yang kesusahan.
orang-orang yang tidak bisa berdaya, tidak bisa buat apa-apa. Yesus datang ke sana untuk memberikan pemulihan bagi setiap manusia. Itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini. Dia ingin memulihkan segala kehidupan manusia. Dia ingin memulihkan segala kehidupan kita semakin luar biasa di dalam Yesus. Ya. Jadi mari kita percaya kepada Yesus. Yesus adalah sumber harapan kita. Dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Kalau hari-hari ini engkau sedang tidak punya jalan lagi, mungkin keuanganmu, pekerjaanmu, usahamu, kok rasanya sudah tertutup, ya, tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mari hampiri hadirat Tuhan Yesus. Hampiri hadirat Tuhan, engkau duduk di kaki Tuhan, kau menyembah Dia, kau memuji Dia, biar Dia akan menyatakan mujizatnya kepadamu. Dia akan menyatakan kuasanya kepadamu. Dia akan membuat kepadamu jalan. Ketika engkau tidak punya jalan, Dia beri jalan yang keluar bagimu. Ketika engkau butuh mujizat, Dia akan beri mujizat yang terbaik bagimu hari ini. Jadi mari saudara kasih Tuhan, kita mau punya pengharapan, punya iman yang luar biasa dalam Yesus. Karena Yesus adalah segalanya dalam hidup kita. Dia pintu. Jadi kalau saat ini pintu-pintu berkat kita tertutup oleh keadaan virus corona hari ini yang tidak bisa manusia melakukan apa-apa. Tapi Yesus bilang, aku pintu. Dia akan buka pintu-pintu berkat untuk engkau hari ini. Dia akan mencurahkan berkat bagi kita semua hari ini. Dia jalan, dia pintu. Bahkan dia katakan, akulah kunci. Dia kunci kerajaan surga, saudara. Kalau hari ini mungkin keadaan virus corona, semua ekonomi sedang terkunci, berkat terkunci, usaha terkunci, semuanya serasa terkunci. Tapi Yesus berkata, akulah kunci kerajaan surga dan bumi di dalam tangan Yesus. Kalau engkau buka hatimu hari ini percaya kepada Yesus, kunci-kunci yang tertutup Dia akan buka semuanya sehingga berkat boleh turun atas engkau hari ini. Mari saudara kasih Tuhan, biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan siapkan hati kita mau terima saat ini Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Maka saya percaya hidupmu akan mengalami kemenangan di dalam Yesus. Mari kita renungkan firman Tuhan hari ini. Saya mau tantang engkau hari ini, khususnya saudara-saudara yang menderita, yang punya penyakit kronis, yang dimana saat ini mungkin dokter sudah angkat tangan. Mungkin engkau tidak bisa berdaya hari ini. Saya tantang engkau hari ini. Buka hatimu, percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup memulihkan engkau hari ini. Bukan katanya, tapi kau percaya bahwa Yesus akan menjamah engkau hari ini. Kuasa Yesus tidak terbatas. Kuasa Yesus sanggup menjamahmu dimanapun engkau berada hari ini. Apapun persoalanmu, apapun penderitaan kau alami, Yesus ada di sana. Kalau engkau buka hatimu, Yesus akan menjamahmu, Yesus akan mengubahmu, Yesus akan memulihkanmu. Mungkin yang lain saat ini saudara kasih Tuhan, jika engkau mungkin saat ini sedang mengalami masalah besar, mungkin engkau sedang mengalami penderitaan yang besar hari-hari ini, ya, mungkin engkau saat ini sedang mengalami pergumulan yang berat hari-hari ini oleh karena keadaan kita. Kok rasanya semua pekerjaan tidak bisa berjalan, usaha tidak bisa berjalan, bisnis tidak bisa berjalan. Kok rasanya semua berkat itu tertutup. Saya mau kasih tahu, ini saatnya engkau datang kepada Tuhan Yesus. Ini saatnya engkau buka hati. Mari suami, istri, keluarga, anak-anak, buka hatimu, naikkan pujian penyembahan. Undang Yesus dalam hidupmu, undang Yesus dalam keluargamu, undang Yesus dalam bisnismu, undang Yesus dalam seluruh aspek hidupmu. Maka Dia akan menyertaimu hari ini. Dia akan menghardik semua apapun masalah yang kau hadapi hari ini. Percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara yang besar. Tidak memperpanjang firman Tuhan, biar firman Tuhan ini memberkati hidup saudara dan saya hari ini. Mungkin saudara yang mendengarkan khotbah ini, mungkin engkau bukan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bukan secara kebetulan kau melihat khotbah ini. Buka hatimu hari ini. Yesus datang untuk dunia. Dan siapapun engkau, apapun sukumu, apapun kepercayaanmu, kalau kau buka hati maka percaya Yesus akan memulihkan keadaanmu dan Dia juga akan menyelamatkan hidupmu dan engkau akan bisa sampai ke surga. Karena Yesus bilang,
Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui aku. Jadi bukan hanya persoalan dunia yang dia bisa selesaikan, persoalan dunia sampai ke surga dia akan bisa selesaikan. Itulah sebabnya dikatakan di Yohanes 14 ayat 1 sampai yang ketiga, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah yang mengutus aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Dan aku akan kembali lagi untuk membawa kamu. Siapa kamu? Saya, saudara. Dan setiap orang buka hati hari ini. Ketika kau percaya Yesus, Yesus bilang, aku akan datang membawa kamu. Supaya Yesus ada di surga, kamu pun ada di sana. Jadi surga bukan mudah-mudahan. Surga itu pasti. Kalau engkau percaya kepada Yesus. Karena Yesus sudah mengerjakan semua masalah kita. Semua orang percaya dengar hari ini. Engkau tak perlu khawatir tentang kesulitan apapun. Apalagi masalah dunia itu begitu kecil bagi Yesus. Dia atasi antara dunia dan surga. Dia atasi antara pergumulan dunia dan surga. Dia penguasa dunia dan dia penguasa juga surga. Bagaimana iman percaya kita? Apakah iman percaya kita betul-betul memiliki iman percaya yang kuat dan kokoh kepada Yesus? Tergantung imanmu, saudara. Jadi kalau engkau berkata, ini aku Tuhan Yesus, aku terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Hari ini kasih karunia Tuhan tinggal atasmu. Dan kau akan diselamatkan. Bahkan kau dan seisi romamu akan diselamatkan. Itu janji Yesus bagimu. Dan hidupmu akan disertai oleh Tuhan. Nah, saya percaya kesukaran yang kita hadapi di tahun-tahun ini, saudara, tahun 2020 ini, kita tahu semua orang sedang mengalami kesukaran, negeri kita mengalami kesukaran, dunia mengalami kesukaran. Tetapi apa yang terjadi? Saya kasih tahu, justru dalam kesukaran ini, sepertinya semua pintu tertutup. Ya, kalau selama ini kita mungkin mengandalkan uang kita, mengandalkan usaha kita, mengandalkan kekayaan kita, mengandalkan semuanya. Tapi hari ini tak ada seorang pun yang bisa diandalkan. Tak ada yang bisa mengatasi virus corona. Hanya Yesus sumber perlindungan kita. Tuhan izinkan itu semua terjadi. Supaya apa? Agar manusia tahu bahwa hanya Yesuslah sumber jawaban setiap manusia. Bahwa hanya Yesuslah perlindungan yang sanggup melakukan perkara yang besar. Jadi Tuhan mau ingin tunjukkan mujizat bagi engkau hari ini. Dalam kesukaran ini, Tuhan ingin mau kita supaya apa? Melihat perkara-perkara yang ajaib, yang besar dalam hidup kita. Kita bersatu hati, kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Mari satukan hati kita. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, hamba selesai untuk menyampaikan firman-Mu hari ini. Biar kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi umat-Mu hari ini. Biar Roh Kudus berbicara bagi anak-anak-Mu hari ini. Siapapun yang saat ini mendengarkan khotbah ini, mendengarkan siaran ini. Biar Roh Kudus yang menjamah mereka hari ini. Mungkin mereka saat ini sedang lagi mengalami kesakitan, mengalami penderitaan. Keuangan mereka sedang mengalami masalah besar Tuhan. Bahkan mungkin kesukaran yang bertubi-tubi yang mereka alami hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau jawaban bagi umat-Mu hari ini. Hamba berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Dokter sudah angkat tangan. Tidak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau dengar hari ini. Semua engkau yang sakit. Apapun penyakitmu hari ini. Engkau pegang itu yang sakit dimanapun. Percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus masih terjadi. Pegang kau punya sakit hari ini. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit hari ini. Apapun penyakitnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Semua penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Aku menghardik, mencabut sampai ke akar-akarnya. Hamba melepaskan urapan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus Kristus. Hamba lepaskan pengurapan-Mu turun bagi mereka Tuhan. Biar jamah sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Sebagaimana Engkau sudah menyembuhkan perempuan 12 tahun ini. Terima kasih Bapa di surga. Kalau hari-hari ini mungkin mereka sedang mengalami kesukaran Tuhan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam segala hal. Hamba berdoa ini saatnya mujizat Tuhan dinyatakan bagi umat-Mu. Mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Sehingga mereka tahu bahwa Engkau Tuhan Yesus yang berkuasa membuat perkara-perkara yang besar dalam setiap umat-Mu. Oleh karenanya biar kiranya
Ulurkan tanganmu yang kuat menjamah setiap umatmu hari ini. Berikan mereka jalan ketika mereka tidak punya jalan. Beri mereka pintu ketika pintu mereka tertutup. Biar kiranya berkat melimpah bagi umatmu hari ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Mari saudara kasih Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan hari ini. Mari saudara kasih Tuhan. Pulanglah engkau dengan membawa berkat dari Bapa di sorga. Persekutuan anaknya Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan kuat kuasa Roh Kudusnya memberkati, memulihkan segala keadaanmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah ibadahmu hari ini, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kesehatanmu, diberkati apa yang menjadi cita-cita dan masa depanmu. Dimanapun engkau menginjakkan kakimu di muka bumi ini, berkat Tuhan ini menyertaimu hari ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat bahwa mujizat masih terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih sudah menonton ibadah online hari ini. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman yang sudah dibagikan. Dan untuk jemaat yang ingin memberikan persembahan, Anda bisa memberikan secara transfer ke nomor rekening yang ada di layar Anda. Setiap Senin akan diadakan ibadah FA, kalian dapat menghubungi gembala FA masing-masing. Dan untuk saudara yang ingin didoakan atau konseling, Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk saudara yang ingin mendapatkan informasi terupdate tentang Bethany Tower of Christ, Anda dapat mengakses di internet di www.towerofchrist.org. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati.